Lalu siapa sajakah mereka yang berhak untuk mendapatkan zakat? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wabnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Maka dari ayat ini kita bisa mengetahui siapa sajakah mereka yang mendapatkan atau siapa sajakah mereka yang berhak untuk mendapatkan zakat. Mereka terbagi menjadi 8 golongan, yaitu yang pertama mereka adalah orang-orang yang fakir, yang kedua mereka adalah orang-orang yang miskin, yang ketiga mereka adalah riqab, yang keempat gharim, yang kelima muallaf, yang keenam fi sabilillah, yang ketujuh ibnu sabil, dan yang kedelapan amiluz zakah, ya, amil zakat. Kemudian para ulama membaginya atau memperincinya, siapakah mereka itu yang fakir, siapakah mereka yang miskin, siapa itu yang ibnu sabil, siapakah mereka amiluz zakah, ya. Yang mana yang pertama al-faqir. Al-faqir wa huwa alladhi laysa lahu malun wala kasbun aslan aw kasbun aw malun walakin la yaqa'u mawqi'an min kifayatihi. Fakir adalah mereka adalah orang yang tidak mempunyai harta, ya, atau mata pencahariannya tidak layak, atau mereka tidak bisa mencukupi kebutuhannya baik sandang maupun papan ataupun pangan, ya. La yaqa'u mawqi'an min kifayatihi mat'aman wa malbasan wa maskanan bi an yahsul aqallu min nisfi ma yakfi. Sebagai contoh, dia butuh uang 1 juta untuk 1 bulannya. Akan tetapi dia hanya bisa menghasilkan 500.000 dalam sebulannya. Maka itu para ulama mendefinisikannya sebagai orang yang fakir, ya. Kemudian miskin wa huwa alladzi lahu malun aw kasbun yaqa'u mawqi'an min kifayatihi wa la yakfihi bi an yuhassila fawqa nisfihi ma yakfihi. Orang yang miskin mereka memiliki harta, ya, mereka memiliki harta atau mata pencahariannya, akan tetapi juga sama tidak mencukupi untuk kebutuhannya. Tapi berbeda dengan fakir tadi, mereka tidak memiliki harta, tapi kadang memiliki harta enggak sampai mencukupi kebutuhan sehari-harinya atau kebutuhan per bulannya. Contoh miskin, apabila seseorang disebut kategori miskin, dia memiliki pengeluaran 1 juta setiap bulannya, tapi penghasilannya dia 1 bulan 900.000, maka dia termasuk golongan orang yang miskin, ya, yang berhak untuk mendapatkan zakat. Yang ketiga, al-amil, ya, atau amiluz zakah, wa yusamma as-sa'i wa huwa alladhi yasta'miluhu al-hakim fi akhdhi az-zakawat min arbabiha wa sarfiha wa mustahaqiha fa yu'ta min az-zakati wa in kana ghaniyan hadha in lam yaj'al lahu al-hakim ujratan min baitil mal wa illa fala yu'ta. Yang mana amil zakat ini adalah mereka yang bertugas menjadi panitia pengumpul zakat, ya. Syarat dari seseorang untuk menjadi amil zakat ini ada beberapa syaratnya, yaitu yang pertama ialah dia harus beragama Islam. Yang kedua, dia harus mukallaf atau sudah baligh dan berakal. Yang ketiga, merdeka, bukan budak, ya. Tapi perbudakan sudah tidak ada, ya, sejak zaman Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul. Lalu kemudian adil, dengan pengertian tidak pernah melakukan perbuatan yang fasik, ya, yang terang-terangan, perbuatan dosa yang terang-terangan. Lalu kemudian bisa mendengar, laki-laki, tidak termasuk ahlul bait, tidak termasuk Bani Hashim dan Bani Muttalib, ya, bukan muali ahlul bait, ya. Maka apabila seseorang sudah termasuk dalam kategori amil tersebut, ya, maka mereka berhak juga untuk mendapatkan zakat. Amil di sini mereka adalah orang-orang yang ditunjuk oleh kepemerintahan atau oleh suatu institusi yang mana berkaitan untuk mengambil zakat dari orang-orang yang
memenuhi mengeluarkan ibadah zakatnya, ya. Maka dari itu mereka juga berhak untuk mendapatkan zakat. Yang keempat, mu'allafatu qulubuhum, yaitu mereka yang baru masuk ke dalam agama Islam, ya. Man aslama wa niyatuhu dha'ifatun fil Islam, mereka yang baru masuk agama Islam dan hatinya masih lemah, maka dia diperbolehkan untuk diberikan zakat. Di mazhab Imam Syafi'i, mu'allaf dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu tadi orang Islam yang baru masuk, ya, yang dianggap lemah seperti masih ada perasaan asing, ya, di dalam agama Islam. Lalu yang kedua, syarifun fi qaumihi yurja bi i'ta'ihi islamu nudharaihi, yaitu seperti orang yang ada di kalangan muslim, ya, yang ada di kalangan muslim, orang tersebut mempunyai pengaruh di masyarakat, ya, maka diperbolehkan untuk diberikan zakat. Ketiga, muslimun yuqatilu aw yukhawifu mani'uz zakah hatta yahmiluha ilal imam, ya. Yang ketiga adalah mu'allaf yang diberi zakat dengan tujuan agar membantu kaum muslimin untuk menyadarkan yang tidak mengeluarkan zakat, ya. Kemudian yang keempat, may yuqatilu may yalihi minal kuffar wal bugha fayu'ta minaz zakah in kana i'ta'uhu ashalan min ba'thi jaysh. Lalu yang keempat, mu'allaf yang diberi zakat dengan tujuan agar musuh-musuh Islam tidak menyerang kepada orang muslim. Lalu orang yang berhak menerima zakat yang kelima, al-mukatab, ya, wa huwa man katabahu sayyiduhu kitabatan sahihatan fayu'ta minaz zakah liyusa'adahu dzalika fi tahriri minar riqq. Yang mana artinya mukatab adalah budak yang melakukan transaksi dengan majikannya mengenai kemerdekaan dirinya dengan cara mengeredit dan mentransaksi dirinya agar merdeka, ya. Hal ini tidak termasuk, ya, pada zaman sekarang, ya, karena sudah tidak ada lagi perbudakan sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW dalam Islam, dihapuslah semua perbudakan. Maka apabila ada di zaman sekarang ini asisten rumah tangga, ya, maka mereka bukan termasuk budak, ya, mereka bukan termasuk budak. Apabila ada asisten rumah tangga yang mereka dalam kategori fakir atau miskin, maka mereka berhak untuk mendapatkan zakat.